Halo semuanya, saya ucapkan selamat malam dari kota Surabaya. Tepatnya saat ini saya berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Malam hari ini sekitar pukul 21:55 atau pukul 10 malam, saya akan naik kereta api paling malam atau keberangkatan paling malam dari Surabaya menuju ke Semarang ya. Karena saya mau pulang ke Semarang seperti itu. Nah, untuk kereta api keberangkatan paling malam dari Surabaya ke arah Semarang hingga Jakarta itu adalah kereta api Dharma Wangsa Express dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, di stasiun Surabaya Pasar Turi ini itu ada dua pintu keberangkatan. Yang pertama itu adalah pintu keberangkatan untuk kelas eksekutif, dan yang kedua adalah pintu keberangkatan untuk kelas ekonomi atau kereta lokal. Untuk pintu keberangkatan 1 atau kelas eksekutif itu ada di sebelah sana, sementara untuk kelas ekonomi itu ada di sebelah sini. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa Express ini masuknya di pintu 1 di kelas eksekutif ya. Meskipun keretanya campuran, ada eksekutif dan ekonomi, tapi untuk masuknya melalui pintu 1 di kelas eksekutif di sebelah sana. Nanti saya akan ke sana ya, karena berangkatnya masih pukul 11 dan ini masih 1 jam lagi. Sepertinya saya mau cari makan terlebih dahulu ya. Nanti habis itu cetak tiket dan masuk ke dalam stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk pintu keberangkatan 1 itu berada di sebelah sini ya. Tulisannya keberangkatan kereta api eksekutif dan juga luxury. Dan untuk pintu 1 ini ada tulisannya hall eksekutif. Untuk kereta api berikut ya, ada kereta api Argo Bromo Anggrek, Pandalungan, Harina, Sancaka Utara, Sembrani, sampai yang paling bawah adalah kereta api Dharma Wangsa yang akan saya naiki ya. Jadi nanti saya akan masuk melalui pintu 1 atau pintu kelas eksekutif ya, seperti itu. Nah, sekarang pukul 22:21, masih kurang lebih setengah jam lagi untuk keberangkatan kereta api Dharma Wangsa Express ya. Nah, di sini kalau kita lihat kereta api Dharma Wangsa Express akan dipersiapkan di jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi. Sementara di jalur 1 ini kan masih pukul 22:21 ya. Kereta api Kertajaya berangkatnya pukul 22:30 dan berada di jalur 1. Otomatis kereta api Dharma Wangsa Express akan dipersiapkan setelah kereta api Kertajaya berangkat. Seperti itu ya. Oke semuanya, jadi sekarang saya sudah masuk di pintu keberangkatan 1 untuk kereta kelas eksekutif atau luxury ya. Tadi masuk lewat sana, dan ketika masuk di sebelah sini ada ruang tunggu. Lalu di sebelah sini ada face recognition boarding gate. Lalu di sebelah sini itu ada pengecekan tiket secara manual, dan di sebelah sini ada luxury room atau luxury lounge untuk kereta luxury, untuk penumpang kereta luxury atau kompartemen atau ya kelas-kelas mewah lah seperti itu ya. Nah, untuk boarding atau masuk itu bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama menggunakan fitur face recognition ini, yang kedua menggunakan cara manual, yaitu memperlihatkan tiket dan juga kartu identitas seperti KTP atau SIM ataupun kartu identitas lainnya kepada petugas. Nah, kalau saya pakainya itu face recognition boarding gate ya, karena saya sudah daftar dan saya juga sudah mempunyai tiket. Seperti itu. Mari kita masuk ya. Oke, saya sudah berhasil masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi ya, atau sudah berhasil boarding. Di sini kita langsung saja mengarah ke peron jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi, dan di jalur 1 masih tersedia kereta api Kertajaya dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Pasar Senen ya. Kereta api Kertajaya merupakan salah satu kereta api dengan rangkaian terpanjang yang ada di Indonesia saat ini ya. Membawa 16 kereta atau 16 gerbong, terdiri dari 14 kereta
ekonomi premium, lalu 1 kereta restorasi dan pembangkit, dan 1 pembangkit. Jumlahnya ada 16 kereta atau 16 gerbong seperti itu ya. Dan tidak lama lagi, harusnya 2 menit lagi ya, kereta api Kertajaya akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Pukul 22:31 kereta api Kertajaya diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, terlambat 1 menit dari jadwal ya. Panggilan kepada pemilik mobil ekspander berwarna hitam dengan plat nomor L1089DBF atau memindahkan tempat parkir yang telah disediakan. Kami informasikan kembali kepada pemilik mobil ekspander berwarna hitam dengan plat nomor L1089DBF agar memindahkan mobil Anda ke tempat parkir yang telah disediakan. Terima kasih. Setelah kereta api Kertajaya berangkat, kita tunggu untuk rangkaian kereta api Dharma Wangsa. Pukul 22:38 rangkaian kereta api Dharma Wangsa dipersiapkan masuk di jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi. Dalam perjalanannya kereta api Dharma Wangsa akan berhenti di stasiun nomor 8 di Semarang dari pengalaman Saya akan duduk di kereta ekonomi 6 kursi nomor 14B dan saya berada di belakang ya. Nah, untuk kereta ekonomi 6 itu berada di sebelah kiri ini ya. Jadi saya mau lewat melalui pintu belakang karena kursi nomor 14B itu lebih dekat ke pintu belakang ya. Ini kacanya ngembun banget. Ini penumpang kereta api Dharma Wangsa ramai banget. Dan kereta api Dharma Wangsa ini sebagai kereta api keberangkatan terakhir dari Surabaya menuju Semarang hingga arah Jakarta ya, seperti itu. Oke semuanya, jadi sekarang saya ke arah depan, ke arah lokomotif ya. Sekarang sudah pukul 22:46, kurang lebih 14 menit lagi kereta api Dharma Wangsa akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan untuk lokomotif yang berdinas adalah CC 201 9213 Depo Induk CPN atau Cipinang ya. Mari kita lihat dari arah depan atau tampak muka dari lokomotif tersebut. Nah, seperti ini dia untuk tampak depan dari lokomotif yang berdinas kereta api Dharma Wangsa ya. Oke, sambil jalan kembali ke arah kereta ekonomi 6. Sekarang sudah pukul 22:51, 9 menit lagi ya. Nah, untuk stam formasi atau susunan kereta dari kereta api Dharma Wangsa Express ini dari Surabaya ke arah Jakarta, di paling depan ada tentu saja lokomotif, lalu ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang kereta ekonomi 6 ada kereta pembangkit dan juga restorasi jadi 1 ya.
Lalu di belakang kereta pembangkit dan restorasi ada kereta eksekutif 1, 2, 3. Kayaknya bawa 3 deh atau 4 ya, saya agak lupa ya. Kalau nggak 3 eksekutif ya 4 gitu. Kayaknya 3 sih, seingat saya 3. Dan setelah ini mungkin kita akan review ya, atau melihat interior dari kereta api Dharma Wangsa kelas ekonomi. Nah, ini ada papan nama dari kereta api Dharma Wangsa Express. Rutenya adalah Pasar Senen, Surabaya, Pasar Turi. Ini dia untuk peta rute perjalanan dari kereta api Dharma Wangsa Express. Kereta api Dharma Wangsa Express berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhenti di Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Krombo, Semarang, Poncol, Polari, Pekalongan, Tegal, Brebes, Tanjung, Babakan, Cirebon, Perujakan, Haurgelis, Pegadaian Baru, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Kalau dari arah Pasar Senen berhenti di stasiun Karawang ya. Dan saya nanti akan turun di stasiun Semarang Poncol. Kurang lebih seperti ini untuk kondisi atau suasana di kereta ekonomi 6. Ini para penumpang masih banyak yang masih menata koper ya, dan atau barang bawaan. Jadi ini masih sibuk, belum sempat duduk saya. Tadi baru sempat naruh tas doang, habis itu saya keluar karena emang bener-bener rame banget ya. Pukul 23.01, terlambat 1 menit dari jadwal, kereta api Dharma Wangsa Express diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di dalam kereta ekonomi 6 pada kereta api Dharma Wangsa. Sekarang kurang lebih pukul 23.23 atau hampir setengah 12 malam. Dan untuk di dalam kabin ini sudah diubah menjadi mode malam ya. Jadi lampu yang hidup hanyalah lampu yang berwarna kuning seperti ini atau warm white. Untuk lampu utama yang berwarna putih itu dimatikan ya. Jadi di dalam kabin ini lebih redup dan untuk tidur juga lebih enak seperti itu. Nah, untuk fasilitas yang kita dapatkan sebagai penumpang ketika naik kereta api Dharma Wangsa kelas ekonomi ini adalah di atas bagian sini ini ada rak bagasi. Rak bagasi tersedia di atas seluruh kursi penumpang ya. Di sebelah sini ada, di sebelah sini ada, bisa kalian gunakan untuk menaruh tas, koper ataupun barang bawaan yang lainnya. Untuk AC di sini sudah menggunakan tipe AC sentral. Lalu untuk dalam satu kabin ini tersedia 72 tempat duduk atau 72 penumpang. Konfigurasi kursinya diatur dua di sebelah kiri dan juga 2 di sebelah kanan, serta semua kursinya menghadap searah dengan laju kereta ya. Jadi di sini tidak ada yang duduk mundur seperti itu, karena untuk kursi pada kereta api ekonomi di kereta api Dharma Wangsa ini bisa diatur untuk arahnya ya. Jadi bisa mengikuti arah laju kereta seperti itu. Untuk kereta ekonomi ini merupakan jenis kereta ekonomi new generation versi modifikasi ya, karena ini dulunya adalah kereta ekonomi Kemenhub yang setelah itu dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai di Jakarta dan sekarang menjadi seperti ini kurang lebih ya. Oke, baik semuanya. Perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express kini telah tiba di stasiun singgah pertama, yaitu stasiun Lamongan. Untuk reviewnya saya lanjut setelah ini ya, karena ini kepotong keretanya berhenti di stasiun Lamongan ya. Nah, untuk berhenti di stasiun Lamongan ini kurang lebih selama 3 menitan saja. Dan setelah itu kita akan berangkat lagi, karena kereta api Dharma Wangsa adalah kereta keberangkatan terakhir. Jadi nggak ada lawannya, nggak akan disusul sama siapapun juga. Karena keretanya berangkat paling terakhir, paling malam ya, dari Surabaya ke arah Semarang hingga Jakarta seperti itu. Pukul 22.37 tepat waktu kereta api Dharma Wangsa Express
diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan. Untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Babat. Stasiun Babat ini juga masih berada di Kabupaten Lamongan ya, tapi sepertinya sudah perbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Sepertinya ya, saya juga kurang tahu sebenarnya. Oke, kita lanjut untuk reviewnya ya. Jadi untuk legroom pada kereta ekonomi di kereta api Dharma Wangsa ini, legroom atau ruang kaki ya di depan ini menurut saya masih cukup lega, masih cukup oke. Nah, seperti ini. Untuk tinggi saya yang kurang lebih 168 cm, ini ketika selonjor seperti ini masih aman banget. Nah, masih aman banget kayak gini ya. Kalau misal mau duduk biasa ya bisa kayak gini. Kalau misal capek, nah tinggal selonjorin dikit aja gini. Dan apa namanya, penopang kursi yang ada di depan kita ini bisa kita jadikan ala-ala footrest gitu, kayak gini. Jadi kita bisa menginjakkan kaki kita di sini ya, meskipun nggak senyaman kalau kita naik kereta kelas eksekutif gitu ya. Namanya juga ini kereta kelas ekonomi, ekonominya new generation modifikasi pula. Seperti itu. Dan di bawah sana itu ada, nah ini itu ada tuas. Nah, tuas ini fungsinya untuk mengubah arah kursinya ya. Jadi kan untuk kursi di kereta ekonomi pada kereta api Dharma Wangsa ini bisa diputar arahnya sesuai dengan arah laju kereta. Nah, caranya itu ada di tuas ini. Jadi ketika tuas ini diinjak itu apa namanya, kursinya itu bisa diputar sesuai dengan arah laju keretanya, seperti itu ya. Dan di depan kursi penumpang ini juga tersedia kantong berbentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, bisa kalian gunakan untuk menaruh barang bawaan kalian, bisa botol atau apapun itu. Lalu di sebelah sini ada plastik kresek untuk mengumpulkan sampah. Jadi sampahnya jangan dibuang sembarangan ya, tetap jaga kebersihan di dalam kereta, seperti itu. Lalu di sebelah kiri sini atau di sebelah kanan kalian itu sudah pasti ada armrest seperti ini. Lalu di bagian tengah, nah di bagian tengah ini juga ada armrest yang bisa memisahkan antara penumpang satu dengan penumpang yang lainnya. Lalu di sini lanjut ya, di bawah armrest sebelah sini, kalau kalian duduk di sebelah kanan berarti ada di sebelah kanan ya, karena saya duduk di sebelah kiri berarti ada di sebelah kiri. Nah, di sini di bawah armrest ini itu ada tombol untuk merebahkan kursinya. Jadi ketika kalian bentar, ada orang lewat. Jadi ketika kalian mencet tombol ini lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang, maka kursinya ini bisa sedikit direbahkan ya. Ya meskipun untuk tingkat kerebahannya nggak sebanyak di kereta kelas eksekutif, tapi ya lumayan lah, bisa sedikit direbahkan. Jadi duduknya itu nggak tegak-tegak banget. Jadi ini ditekan ke bawah lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang ya, seperti itu. Lalu di sebelah sini, nah di sini ini ada meja kecil yang bisa kalian gunakan untuk menaruh botol ataupun barang bawaan ataupun barang-barang kecil lainnya, seperti itu. Di bawah meja kecil ada 2 buah stop kontak yang bisa digunakan untuk mengisi daya HP, laptop, tablet ataupun earphone. Dan jangan mengisi daya power bank karena itu tidak diperbolehkan di dalam kereta api ya, seperti itu. Di sebelah sini ini ada gantungan seperti ini. Nah, gantungan ini bisa kalian gunakan seperti ini untuk menggantung baju, menggantung jaket ataupun menggantung apa kayak barang bawaan yang lainnya gitu ya. Jadi bisa bermanfaat seperti itu. Dan saya duduk di kursi nomor 14A 14B. Ini untuk apa namanya, jendelanya mendapatkan jendela full. Jadi untuk kursi nomor 14A dan juga 14B ini itu adalah salah satu kursi yang selalu mendapatkan jendela full meskipun kursinya dibolak-balik ya. Jadi tidak semua kursi di kereta ekonomi pada kereta api Dharma Wangsa ini itu mendapatkan jendela ya. Jadi nggak semua kursi itu dapat jendela, ada yang
dapat jendela full, ada yang dapat jendela setengah, ada yang bahkan nggak dapat sama sekali seperti itu. Dan untuk triknya itu agak susah sebenarnya ya. Yang bisa diingat sih itu untuk yang jendela full ya. Jadi kursi nomor 14A 14B ini, nah itu ada temennya, dalam artian ketika misal kursinya ini diputar arahnya, mau dibolak-balik ke arah manapun, itu akan tetap mendapatkan kaca penuh ya. Selain kursi nomor 14A 14B ini ada juga kursi yang lain, ada beberapa, akan saya tuliskan melalui teks ya. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa, untuk yang lainnya ya untung-untungan aja ya. Kalau perjalanan malam begini sih, misal nggak dapat jendela ya nggak terlalu gimana gitu. Tapi kalau perjalanan siang kan agak rugi gitu ya kalau misal kita nggak dapat jendela. Jadi ya gimana ya, bingung juga untuk triknya, karena emang nggak ada triknya gitu. Nah saya hampir lupa ada tirai ya. Ini saya pindah ke bagian dekat jendela. Saya sudah kenalan dengan penumpang di samping saya. Kebetulan kurang lebih seumuran, jadi sefrekuensi ya, jadi aman lah ya gitu. Sekarang dia ini ke toilet ya, jadi ini kursinya saya pinjam sebentar untuk mereview jendela atau tirainya seperti itu. Nah di sebelah sini itu ada tirai, ini bisa kita turunkan seperti ini. Nah bisa kita turunkan seperti ini, dan di sini ada tulisannya ya, tarik untuk menutup gorden, lalu tarik kembali untuk membuka gorden. Maksudnya gini, nah ketika kalian ingin menutup tirai ini, itu tinggal tarik saja ke bawah. Nah ketika ingin membukanya, itu tarik sedikit ke bawah, lalu akan ke atas sendiri seperti ini. Jadi untuk model tirai gulung itu seperti ini ya. Untuk menutupnya tinggal tarik saja, mau segimana nutupnya. Kalau misalnya segini lah ya, setengah gitu, mau ditutup segini, jadi tinggal tarik saja ke bawah sekiranya mau seberapa gitu, misal setengah gini, terus bisa dibuka lagi, tarik sedikit ke bawah, lalu dia akan otomatis ke atas sendiri ya. Nah perjalanan kereta api kok Ambarawa Express sih, perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express maksud saya ya, sudah tiba di stasiun Babat. Nah stasiun Babat ini masih masuk di Kabupaten Lamongan ya, tapi Kabupaten Lamongan yang berada di bagian barat seperti itu. Dan untuk peron stasiun Babat ini merupakan peron tinggi dan juga peron panjang. Untuk kereta api rangkaian panjang juga berhenti di stasiun Babat, termasuk kereta api Ambarawa Express yang rangkaian panjang dan juga kereta api Kertajaya ya, seperti itu. Dan kereta api Dharma Wangsa Express akan berangkat pukul 00.02, dan ini sudah ganti hari ya, tanggal 26 Januari tanggal 26 Desember tahun 2025 ya, seperti itu. Tepat pukul 00.02 kereta api Dharma Wangsa Express diberangkatkan kembali dari stasiun Babat. Mohon maaf dari tadi saya salah ngomong terus karena udah malam, udah ngantuk. Jadi udah nggak fokus, mohon maaf ya. Mumpung lagi di bordes, jadi kita sekalian lihat untuk toilet. Ini merupakan toilet kereta ekonomi 6 bagian depan ya, dan ini tidak dibedakan mana toilet pria mana toilet wanita, jadi silahkan mau cewek mau cowok boleh masuk. Dan untuk toiletnya itu terletak di dua sisi, terletak di bagian depan dan juga belakang. Setelah tadi saya lihat toilet depan maupun belakang itu klosetnya sama-sama kloset duduk ya, jadi tidak ada yang kloset jongkok, jadi ya sama aja secara fasilitas gitu. Mari kita masuk. Oke, kita kunci terlebih dahulu. Masih kebuka, benar. Nah oke, sudah aman.
Dan di sini untuk apa namanya, luas toiletnya itu menurut saya cukup lumayan luas ya, karena di sini saya masih bisa bergerak cukup leluasa. Lalu di bawah sini ada kloset duduknya. Untuk tombol flush ada di sebelah sini. Di sini ada pegangan. Lalu di sebelah sini ada apa namanya, ventilasi atau jendela yang berada di dalam toilet. Dan di sini tulisannya dilarang membuka jendela kecuali dalam keadaan darurat. Jadi ini tidak boleh dibuka seperti itu kalau ada tulisan seperti ini ya. Ini keretanya miring ini. Di sini ada jet shower untuk cebokan. Airnya mengalir dengan normal. Lalu di sebelah sini ada kompartemen kecil. Nah, ini bisa berfungsi untuk kita menaruh seperti kalau kita misal mau apa namanya, basuh muka gitu, kita bisa menaruh kacamata di sini, atau mungkin jam tangan bisa kita taruh di sini gitu, ataupun barang-barang kecilannya lah yang bisa ditaruh di sini gitu ya. Lalu di sebelah sini ada gantungan. Kalau kalian butuh untuk menggantungkan sesuatu bisa di sebelah sini. Di sebelah sini ada tabung sabun. Lalu ini ada tisu gulung. Dan ini ada wastafel. Airnya juga mengalir dengan normal. Di sebelah sini ada apa namanya, hand dryer. Jadi untuk mengeringkan tangan. Lalu di sebelah sini itu ada cermin yang ukurannya cukup lumayan besar ya. Nah, ukurannya cukup lumayan besar di sini. Lalu di atas sebelah sini ini tersedia pengharum ruangan, jadi agar agar aroma di dalam toilet ini tetap wangi gitu ya. Oke semuanya, perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express kini telah tiba di stasiun Bojonegoro. Sekarang pukul 12:30 dan saya tadi ketiduran bentar ya, dan kebangun lagi karena ada pengumuman akan berhenti di stasiun Bojonegoro. Dan stasiun Bojonegoro ini merupakan salah satu stasiun besar juga yang ada di jalur Pantura. Untuk kereta api penumpang itu hampir semuanya berhenti di stasiun Bojonegoro ini, kecuali kereta api Argo Bromo Anggrek yang saat ini menjadi kereta api satu-satunya yang tidak berhenti di stasiun Bojonegoro dan juga stasiun Pekalongan, seperti itu ya. Untuk jadwal singgah di stasiun Bojonegoro ini sebenarnya tidak terlalu lama, karena seharusnya hanya 3 menit saja, tapi karena datangnya lebih awal jadi ada tambahan waktu singgah di stasiun Bojonegoro ini. Sepertinya setelah ini saya mau ke kereta restorasi ya, mau beli coklat atau beli kopi gitu ya, biar gak ngantuk-ngantuk banget gitu. Oke, kita tunggu keberangkatan kereta api Dharma Wangsa Express dari stasiun Bojonegoro. Pukul 00:35 tepat waktu kereta api Dharma Wangsa Express berangkat dari stasiun Bojonegoro. Untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Cepu. Stasiun Cepu masuk di Kabupaten Blora dan sudah berada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, sekarang saya mau ke kereta restorasi ya. Ini untuk kereta restorasinya gabung dengan pembangkit. Nah, di sebelah situ adalah ruangan pembangkitnya. Nah, kita geser ke sebelah sini adalah ruang restorasinya. Si Mas.
Nah, di sebelah sini adalah ruangan untuk prama atau prami menjualkan dagangannya ya. Dan di sebelah sini tempat untuk makan ataupun minum bagi para penumpang. Oke, saya mau beli coklat panas atau kopi gitu. Ntar kita tanya dulu ya. Oke semuanya. Jadi di sini saya membeli satu cup cappuccino ya. Nggak tahu rasanya pengen minum cappuccino dan hangat gitu ya. Karena kan di dalam kereta ini cukup dingin, jadi kita perlu yang hangat-hangat gitu ya. Dan di sini untuk tempat duduknya itu terbatas ya, karena hanya ada beberapa aja. Di sini ada satu meja, lalu di sebelah sini ada, lalu di sebelah situ ada, lalu di depan sini juga ada. Jadi ya cuma berapa meja? Berarti 4 meja aja, 4 meja. Dan untuk kapasitasnya juga nggak banyak ya, paling berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 10 orangan lah mungkin lah, 10-12 orangan. Jadi emang nggak bisa terlalu banyak, karena kan untuk kereta restorasi ini gabung dengan kereta pembangkit ya, jadi untuk ruangannya juga terbatas seperti itu. Oh iya, untuk harga satu cup cappuccino ini itu Rp14.000 ya. Jadi seperti ini untuk cappuccinonya, baru saja diantar dan ini masih panas. Nah, seperti ini untuk cappuccinonya ya. Oke, saya mau minum dulu, terus mungkin abis ini mau tidur kali ya. Ini jam berapa ini? Nah, jam 00.52 atau hampir pukul 1 malam ya. Oke semuanya, jadi sekarang saya sudah kembali lagi ke kereta ekonomi 6 ya. Dan sekarang pukul 1:04 dan kereta api Dharma Wangsa juga sudah berangkat dari stasiun Cepu ya. Untuk tiba di stasiun Semarang Poncol, tibanya itu pukul 3 pagi ya, jadi kurang lebih masih 1 jam 45 menitan lagi. Mungkin saya mau tidur ya, biar nggak terlalu teler lah ya, biar nggak terlalu ngantuk nanti pagi. Jadi saya mau mencoba untuk tidur, nggak tahu ini nanti bisa tidur atau enggak, tapi saya mau istirahat dulu karena seharian beraktivitas jadi lumayan capek ya, dan lumayan ngantuk juga. Oke, saya mau tidur, nggak tahu nanti kebangun di Ngerombo atau malah udah tiba di stasiun Semarang Poncol ya. Kita lihat aja nanti. Pukul 3:01, terlambat 1 menit, kereta api Dharma Wangsa Express tiba di stasiun Semarang Poncol sebagai tujuan saya dalam perjalanan kali ini ya. Oke, baik semuanya. Perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express kini telah tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Semarang Poncol. Saya akan pulang ya, karena sudah sampai Semarang. Dan di sebelah kiri ini merupakan rangkaian kereta api Tawang Jaya yang nanti pagi jam 6 akan menjadi kereta api Banyu Biru dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke, sekarang sudah pukul 3:03 dan videonya saya akhiri di sini saja karena ini saya udah ngantuk, mau buru-buru pulang ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari stasiun Surabaya Pasar Turi hingga tiba di stasiun Semarang Poncol. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Semarang Poncol. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa like,